Berdagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali hari ini, lembar kerja hari Senin di tanggal 3 Mei 2021. Masih pancar boskan dari kawasan Jalan Waringin Melati 2 Perbaungan. Dengan saya kali ini Wanda Pratama di program khusus yakni talk show 1 jam bersama pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai dengan tema serba-serbi koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Ibu Rini Widyasuti SHM Hum MKN adalah salah satu pengurus ya Bu ya, di pengurus daerah Serdang Bedagai Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. Pada siang menjelang sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait tema yang sangat menarik, serba-serbi koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Bu Rini, ya, saya pegang apa ini contekan sedikit. Bu Rini, kalau boleh mungkin dapat dijelasin nih ke pendengar setia RIS terkait mengenai dasar hukum dari perkoperasian di Indonesia nih Bu Rini. Silakan Bu Rini. Oke, terima kasih Pak Wan atas kesempatannya. Dasar hukum koperasi itu sebenarnya sudah lahir sejak tahun 2012, yaitu Undang-Undang Nomor 17, lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Yang mendasari itu adalah pasal 33 dari Undang-Undang Dasar, di mana Pak Hatta sebagai inspirator dari Badan Hukum Koperasi ini adalah untuk menciptakan prinsip kolektivitas dari berusaha. Karena koperasi ini bisa dibilang sangat unik, Pak Wan. Uniknya gimana? Karena untuk pengenaan pajak itu koperasi itu tergolong jauh dibandingkan dengan badan hukum yang lainnya. Seperti bisa dibayangkan, usaha kerakyatan yang sangat-sangat merakyat, Pak. Tapi itu badan hukum koperasi ini tidak seperti PT yang lain. Kalau PT cukup 2 orang, kalau koperasi ini dia kolektif, Pak. Jadi harus beramai-ramai, satu kecamatan ikut jadi koperasi, Pak. Minimalnya itu di 20 orang, dan jenis-jenisnya itu berbeda. Jadi kalau kita ini di pedesaan ada yang pertanian, ada yang hanya untuk jasa ataupun penyedia kebutuhan anggota itu sendiri. Namun ada koperasi simpan pinjam, yaitu hanya unit usahanya hanya simpan pinjam, tidak ada unit usaha lain. Kalau produsen dia boleh melakukan usaha tambahan. Jadi kalau di koperasi ini ada namanya unit usaha utama. Itulah yang menggolongkan jenis-jenis. Ada 5 jenis: produsen, konsumen, simpan pinjam, pemasaran, dan jasa. Itu pun terbagi lagi cara pengelolaannya. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Sama saja seperti PT, CV, dan sebagainya boleh. Jadi sebenarnya kalau kita ini koperasi itu lebih menguntungkan. Kalau PT itu berdasarkan saham-saham, yang punya uang banyak itu yang punya banyak suara. Tapi kalau di koperasi setiap satu anggota memiliki 1 suara. Bagaimanapun kontribusi anggota ini kepada koperasi tetap memiliki 1 suara. Jadi betul-betul merata. kolektif tadi Bu ya, prinsip kolektivitas tadi ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik, kita jeda sejenak Ibu Rini. Kalau diteruskan ini setelah habis mula nanti gitu ya, pembahasannya masih panjang ini Bu. Kita jeda sejenak dulu, nanti yang masang iklan repet nanti kalau nggak kita putar. Tetapi talk show kami bersama pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai, masih ada Ibu Rini Widyasuti SHM Hum MKN. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami persilakan nanti tentunya di sesi tanya jawab di telepon, di Facebook kita. Silakan komentar dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di 96,5 FM, nomor 1 radio station in Serdang Bedagai. Jangan kemana-mana. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol terkait mengenai dasar hukum perkoperasian Indonesia. Lalu kita juga sudah bahas nilai-nilai perkoperasian dan nilai-nilai yang mendasari perkoperasian di Indonesia. Pendengar setia FM,
Masih di 96,5 Res FM nomor 1 radio station in Serdang Bedagai. Masih dari dari Pengda Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai, masih bersama Ibu Rini Widastuti Esra Ebhum MKM. Baik Bu Rini, berikutnya saya pengen dengar nih atau minta penjelasan terkait kalau kita mau bentuk koperasi itu prosesnya atau tahapan-tahapannya seperti apa? Apa saja yang perlu kita persiapkan? Jadi begini Pak Wan, untuk pembentukan awal suatu koperasi itu, para anggota ini wajib yang namanya penyuluhan sebenarnya. Wajib penyuluhan ya? Ada yang tanpa batasan waktu, boleh sepanjang koperasi ini tetap beroperasi diperbolehkan. Ada yang sampai biasanya 25 tahun. Ada 25 tahun. Ya, ada tergantung koperasinya ini mau sampai mana dibawa begitu. Kalau mau terus-terusan Ya, panjang gitu ya Bu ya. Ya lu Untuk- sampai kepada pembahasan terkait jangka waktu berdirinya koperasi ya Bu. Kita masih bicara tentang serba-serbi dari koperasi ya Bu Rini ya. Iya. Berikutnya saya pengen tahu nih Bu, terkait mengenai ketentuan mengenai modal koperasi. Ketentuan mengenai modal koperasi seperti apa aja Bu? Oke, Pak Wan, modal koperasi ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan Simpanan wajib. pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu adalah simpanan yang hanya sekali dibayarkan di awal. Dan simpanan wajib itu adalah yang setiap bulan dibayarkan. Yang menjadi hutang koperasi jika suatu ketika anggotanya ini berhenti, itu wajib dikembalikan. Kalau simpanan pokok. Simpanan pokok. Iya, yang menjadi pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas itu diambil dari anggota, ya. Anggota yang mendirikan. Jika udah selesai, pengurusan itu biasanya dibuat 3 tahun, 5 tahun. Jika sudah selesai, untuk pengangkatan berikutnya yang berhak menjadi pengurus itu adalah minimal telah menjadi anggota 2 tahun dan tidak pernah tersandung kasus pidana yang pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Pemberhentian ya kan, proses-proses melalui ya ini musyawarah dari rapat tadi Bu ya. Ya. Lalu berikutnya tadi ada untuk modal koperasi awalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib. Lalu ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota. Ini kan perlu juga tahu pendengar setia Bu. Hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus dari koperasi tersebut. Seperti apa sih Bu ini? Oke, kita cerita yang enak-enaknya. yang enak Hak-haknya lah. dulu ya Iya. Pak ya. Jadi setiap anggota koperasi itu berhak mendapatkan SHU tadi, sisa hasil usaha. Kalau dia pengurus dan pengawas itu selain dia mendapat ada bahagian-bahagian dari SHU, ada SHU yang untuk dibagikan ke seluruh anggota, maka pengurus dan pengawas tadi ikut mendapatkannya. Tapi kalau hanya anggota hanya mendapatkan porsinya sebagai anggota, tapi kalau pengurus dia mendapatkan jasa yang lebih. Dan itu pengurus itu digaji juga Pak. Digaji juga Iya, dari situ. Ya, tapi diatur dalam anggaran rumah tangga. Seperti Anggaran itu. dasar dan anggaran rumah tangga ya. Iya, kewajiban anggota koperasi adalah mengembangkan usaha-usaha yang ada di koperasi, menggunakan jasanya. Bayar simpanan wajib. Ya, itu tidak boleh lupa. Kewajiban itu, Iya, itu masih Pak. kewajiban seperti itu Pak. Bu, lalu mengenai ketentuan mengenai syarat keanggotaan. Ada tidak itu Bu, ketentuan khusus untuk syarat keanggotaan? Oke, dari jenis koperasi ini ada syarat-syarat tertentu. Contoh, jika koperasi itu koperasi karyawan lah ya, yang kategorinya itu konsumen, otomatis yang menjadi syarat utama itu adalah karyawan di suatu perusahaan atau koperasi dinas pendidikan. Itu rata-rata guru semuanya Pak, ya nggak bisa berprofesi yang lain seperti itu. Jadi ada skup-skupnya. Tapi kalau yang koperasi yang umum lah itu siapa saja boleh. Tapi biasanya yang berdomisili tidak jauh dari domisili koperasi. Kembali ke tempat kedudukan koperasi Iya, tadi ya Bu domisili ya, tadi, wilayah Pak. keanggotaan Iya, tadi ya Bu. iya. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi sersan. Serius tapi santai. Saya kira bisa main bubar-bubar gitu aja Bu. Udah gak enceng nggak bisa gitu. Nggak bisa, Pak. Nggak Ada bisa. tanggung jawab koperasi terhadap anggota, baik itu simpanan pokok, simpanan wajib. Harta-harta yang diperoleh dari usaha ini juga harus dibagi. Ketika dia ini bubar, dia harus dibagi rata setelah dipotong piutang, harus dibagi lagi kepada anggota.
Kalau ternyata ada anggota yang sudah mangkat, itu ke ahli waris. Oh, turunnya Bu ya. Iya, tidak bisa karena sudah wafat. Tuh kita aja kita bagi-bagi. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Orang nggak ada bagian tuh kita aja gitu nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke, sangat menarik pembicaraan kita, pembahasan kita pada sore hari ini Bu Rini. Kalau saya rasa kalau 1 jam 60 menit nggak cukup untuk bahas ini ya kan. Mungkin nanti mau tanya-tanya lagi, saya mau tanya-tanya sama Bu Rini, mungkin mau konsultasi, caranya gimana Bu Rini? Oke, kami dari pengurus daerah Ikatan Notaris Kabupaten Serdang Berdagai dapat menerima Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kantor Pemda kita ada di Firdaus Garden, nomor B7. Waktu dan tempat dipersilahkan hadir kalau jika dibutuhkan, dan nomor teleponnya bisa 081 1600 2800. 081 1600 2800 di kompleks Firdaus Garden Firdaus nomor B7. Garden. Itu kantor pengurus daerah kita ya Pak? Pengurus daerah Iya. Ikatan Notaris Indonesia. Iya Pak. Garden Firdaus Garden. Jadi buat Anda yang pengen tanya-tanya, mungkin pengen konsultasi, dapat ke kantor pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di kompleks Firdaus Garden nomor B7 atau di nomor telepon 081 1600 2800. Nanti insya Allah akan dijawab dengan ramah tamah oleh Bapak Ibu dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Serdang Bedagai, gitu ya Bu Rini ya. Statement penutup terkait mengenai kesimpulan kita lah tentang serba-serbi koperasi pada sore hari ini Bu Rini, silakan. Koperasi badan usaha terbaik yang ada di Indonesia, karena tujuannya itu adalah untuk anggota, kembali lagi dari anggota kembali lagi pada anggota, tidak ada keberpihakan. Ini sifatnya kolektivitas, kita bersama-sama maju terus berproduktif. Jadi setiap anggota itu wajib sebenarnya ya Pak untuk memajukan koperasinya, seperti itu. Jadi berpikirlah 2 kali kalau ingin berusaha. Kita pilih koperasi dibanding perusahaan yang lain, usaha yang lain. Badan usaha yang lain ya. Baik. Cukup Bu Rini kata-kata penutupnya? Ya, saya rasa demikian Pak. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi sekretariat kita di Firdaus Garden nomor B7 atau di 081 1600 2800 untuk sekretariat Pemda, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia ya Bu Rini. Sebenarnya tentang koperasi ini kalau kita bicara panjang lebar mungkin nggak cukup 60 menit. Mungkin kayaknya nanti talk show-nya ditambah 1 harian mungkin buat bahas ini. Cuman kata Bu Rini tadi kering-kering gitu Bu ya, harus karena puasa. Nah, nanti mungkin kalau pas nggak Ramadan mungkin bisa lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi ilmu bisa kami dapat dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Bulan depan beda lagi tentunya. Buat Anda pendengar setiaris, silakan dengarkan terus 96,5 Rizabam saat nanti ada talk show dengan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. Di pukul 4 lebih 10 menit waktunya Rizabam. Tidak terasa kebersamaan kita di sore hari ini sudah di ujung waktu. Terima kasih kepada Ibu Rini Dwi Astuti dari Bu ya. Iya, salah Pak. Salah, saya cek dulu namanya Bu. Mana sih buat tadi coret-coret tadi. Widya Stuti Pak. Widya Stuti. Ibu Rini Widya Stuti SH MHUM MKN dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Maklum Bu, faktor U tidak nampak namanya. Akhirul kalam, selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat nanti waktu berbuka puasa untuk kita semua. Mudah-mudahan puasa kita hari ini di 21 Ramadan berjalan lancar sampai nanti waktu berbuka, dan mudah-mudahan kita sehat di masa pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan, dan kami himbau untuk tidak mudik sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tidak mudik, dan jangan diakal-akali. Kami nggak mudik tapi pulang kampung, sama saja. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita dan orang-orang di sekitar.